Halo, kembali lagi bersama Marduta Podcast. Hari ini kita akan bicara masalah bumi yang kita tempati. Nah, di sini ada narasumber yang istimewa karena ada Bu Jani, ada Bu Aru. Hai. Nah, Halo. silakan perkenalkan diri sendirilah. Halo. Saya Bu Jani, guru IPS di Maria 2. Silakan. Halo semuanya, saya Bu Arum, saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 9. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh guru IPS dan guru Bahasa Indonesia. Nah, tentang bumi itu katanya sih rumah kita ya Bu ya. Ya, rumah buat semua makhluk hidup, baik itu tanaman, terus hewan, termasuk manusia dan seluruh yang ada di alam semesta. Tapi bumi memiliki ciri khas yang istimewa. Ciri khasnya bisa ditempati gitu ya. Nah, banyak yang kontroversi nih Bu tentang bumi. Ada yang bilang bumi itu bentuknya segitiga, lonjong, jajar genjang, datar, bulat. Nah, menurut Bu Jani, bumi itu bentuknya seperti apa? Ya, kalau berdasarkan teori ya Pak, Teori, ya. ataupun kita alami sendiri, bumi itu adalah bulat. Oh, bulat. Kalau Bu Arum apa? Kalau saya berdasarkan pelajaran dari saya baru masuk sekolah sampai saya lulus sekolah, yang saya tahu bumi itu bulat. Dan kalau kita tahu juga ada miniatur bumi, itu juga bentuknya bulat gitu. Sampai saat ini saya tahunya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Iya, saya sebagai guru PK juga menganggap bahwa bumi itu bulat karena memang dari dulu kecuali Atlas ya datar ya. Nah, global bentuknya bulat bisa buat main-mainan. Nah, kalau menurut guru IPS sendiri, apakah bulatnya bumi itu persis seperti bola atau sebenarnya ada bentuk lain tapi menyerupai bola gitu? Secara teori ya Pak ya, kemarin itu bukan kemarin ya, maksud saya secara teori itu adalah bumi kita tuh bulat itu secara teori heliosentris dikatakan bulat itu pada titik porosnya ya. Terus dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya bumi itu kita bulat itu bisa dibuktikan kok. Oh, bisa dibuktikan bulat. Iya, karena apa? Setiap hari itu kan ada sinar matahari pagi kemudian ke siang ke sore, malam, dan ke pagi hari lagi itu muncul lagi. Jadi muncul tenggelamnya itu kita bisa membuktikan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bahwa bumi kita itu bulat, tidak datar. Seandainya di samudra, misalnya di laut, nah kita itu misalnya dari titik A mau menuju ke titik B, kalau datar itu kita tidak bisa balik, tidak pulang. Tapi karena adanya teori heliosentris tadi, bumi pada porosnya, sehingga orang mau ke laut itu tenang saja. Kenapa? Karena dari titik A akan menuju B itu akan kembali lagi ke titik A. Maka banyak sekali ya waktu itu ada beberapa tokoh-tokoh yang menyeberangi lautan. Ya, tuh, jadi sudah jelas ya mengapa banyak perdebatan tentang bentuk bumi ya, katanya bulat, segitiga dan lain sebagainya. Ada yang bilang datar, jadi seperti bola yang di belah tengahnya, bawahnya bulat dan lain sebagainya. Ya, jadi memang perdebatan ini tidak selesai-selesai karena apa? Manusia itu sifatnya penasaran ya Bu ya, apalagi tentang ilmu pengetahuan. Jadi ketika dia memikirkan sesuatu ya dia harus teliti itu dan akhirnya memperdebatkan teori-teori yang sudah ada. Tapi dari dulu yang dipelajari sampai sekarang teorinya tetap sama, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat ya. Tadi sama ya, salah kan tadi yang dikatakan baru benar, yaitu dalam bentuk bumi miniatur ya, globe ya, globe ya, tuh ya. Kalau kita karena bilang globe tuh, itu sebenarnya globe yang, nah itu Pak gambaran bumi kita. Untuk mengetahui bumi itu bulat atau bentuknya seperti apa itu memang penting ya Bu ya. Nah, tapi yang lebih penting daripada itu adalah ketika kita tinggal di bumi,
apa yang harus kita jaga gitu ya, karena Ya, seperti istilah pepatah itu, di mana bumi dipijak di situ langit ada ya. ya. Itu langit Oh, dijunjung. langit dijunjung. Oh, salah ya. Oh iya ya, dikoreksi sama guru bahasa Indonesia. Karena Masa langit kita injak kan nggak bisa, Pak. ya kalau di mana bumi dipijak di situ langit ada. Karena kalau saya di mana di situ dipijak pasti ada langitnya, Bu. Iya. Ya, oh iya iya iya. Iya. Nggak perlu diperdebatkan ya. Iya. Ya. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menjaga bumi sebagai tempat tinggal kita. Nah, menurut Bu Arum, bagaimana sih cara yang paling sederhana untuk menjaga bumi? Cara yang paling sederhana? Cara yang paling sederhana untuk menjaga bumi. Ya. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah itu mudah banget. Menanam pohon. Menanam pohon. Itu kan kalau menanam pohon otomatis lebih banyak oksigen. Dan kalau kita menjaga bumi juga nanti impactnya ke kita sendiri juga, manfaatnya juga ke kita. Terus selain itu kita menghemat listrik, itu juga menjaga bumi salah satunya gitu. Itu hal yang paling mudah. Terus juga mematikan keran air kalau air sudah tidak digunakan. Itu hal-hal yang sederhana bisa dilakukan di rumah, tapi itu sangat bermanfaat untuk bumi gitu, Pak. Ya. Kalau sekarang ya Bu ya, kita lihat perumahan kan sekarang bumi ini sudah hampir seluruhnya dibangun ya, banyak bangunan-bangunan. Penyerapan berkurang, itu kadang-kadang menyebabkan banyak bencana dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya karena kita tidak bisa menjaga bumi kita. Nah, tadi baru menyampaikan bahwa dimulai dari yang paling sederhananya adalah dari diri sendiri dan rumah. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kalau menurut Bu Jani gimana nih Bu Jani? Ya, hampir sama juga ya. Namanya kita harus bisa menghargai bumi. Ya, diawali dari diri kita sendiri dulu. Pertama, kalau kita sendiri nggak mau berubah, bagaimana bumi kita itu akan bisa baik? Ya kan? Tadi dikatakan bahwa penanaman itu penting sekali karena oksigen untuk kita itu memang perlu. Kita nafas pun juga harus dengan oksigen yang baik, ya kan? Terus kemudian maka ada penyanangan 1000 pohon waktu itu zaman tahun berapa itu saya itu ada itu. Ya, penanaman 1000 pohon itu ditujukan sebenarnya untuk yaitu tadi untuk penyerapan. Jadi di bumi kita itu tidak nanti bisa terbengkalai kalau nggak ada pohon, kita bisa kebanjiran. Nah itu Pak, mungkin dari nanti akan berlanjut setelah dari diri kita, keluarga kita. Jadi ya kita aja, mama, papa, ya adik, pokoknya yang ada pada saat hari Minggu itu kan bisa libur nah bisa menanam seperti itu. Menanam pohon, satu pohon, kalau misalnya kita dari diri sendiri mau menanam satu pohon, terus kita memotivasi orang lain agar dia juga mau menanam pohon, akhirnya itu dari diri kita seorang satu pohon. Anggap aja kita punya teman 5, berarti udah ada 5 pohon. Belum lagi kalau semua orang tergerak untuk melakukan hal yang sama gitu. Tapi juga jangan lupa menanam pohon itu juga harus ada tekniknya. Jadi tidak asal aja. Ya paling tidak kalau bisa pohon yang agak kuat. Jadi artinya pertumbuhannya itu ya. Jadi seperti misalnya kalau ini ya pohon palma itu kan pendek ya, tapi itu kuat dibandingkan istilahnya pohon bunga yang seperti itu misalnya bunga yang yang biasa cepat mati itu loh. Itu kan aglonema itu kadang-kadang itu cepat mati malah. Hias gitu ya. Ya, hias itu memang penting, tapi ya kalau untuk penanaman yang untuk bumi kita ya kalau bisa ya agak kuat ya. Ya, karena memang untuk pertahanan dalam oksigen. Memang benar ya Bu, kalau kita nanam sembarangan nanam, kadang-kadang malah kita tidak tahu justru merusak struktur tanah ya. Iya. Jadi ketika kita ingin menanam, kita juga harus tahu tanaman apa yang cocok untuk lingkungan kita, yang kira-kira bisa tumbuh. Jangan sampai kita menanam di tempat gersang, tapi tanaman itu tidak cocok untuk lahan gersang itu ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Oke, sekarang tentang bumi yang kita tempati seakan-akan cepat berubah ya Bu ya, karena memang gaya hidup manusia yang perkembangannya juga cepat. Kalau dulu
dari sisi teknologi dan lain sebagainya mungkin lebih sederhana, tapi bumi kita itu terjaga karena mungkin pohon pada saat itu memang hanya digunakan untuk membuat rumah, kemudian digunakan untuk memasak dan lain sebagainya. Tapi sekarang lambat laun pohon itu bisa dijadikan tisu, kertas dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap pohon. Nah, gaya hidup ideal untuk menjaga bumi kita menurut Bu Jani seperti apa? Gaya hidup ideal yang disesuaikan ya? Iya, sesuaikan dengan itu ya. Misalnya kita dalam kehidupan kita makan misalnya Pak, misalnya makan itu kita harus untuk kesehatan kita harus makan sayur. Ya. Jadi artinya kita menghargai apa yang ditanamkan ya, yang ditanam oleh Bapak petani itu kita harus bisa menerima dengan baik. Terus yang nggak suka buah nih, kadang-kadang anak-anak kan sekarang ya orang-orang sekarang maunya apa ya, seafood atau apa ya, fast food, artinya makanan yang hanya cepat saji, kemudian nggak suka sayur, ya kan? Jadi itu yang penting sekali. Jadi artinya yang ideal tuh harus benar-benar mau makan sayur, buah, ya. Jadi selain seperti ini kan anak-anak kadang-kadang cuma nasi sama ayam goreng udah cukup kan gitu. Nah tapi untuk tubuhnya dalam kehidupan ya juga kurang baik gitu. Mungkin ya, itu salah satunya. Kalau itu kan kaitannya tentang hubungannya manusia dengan alam ya Bu. Iya, betul. Artinya ketika tanaman itu habis, alam memberikan manfaat untuk kita berupa tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Nah, kalau menurut Ibu gaya hidup ideal yang seimbang antara manusia dengan alam, nah, selain menanam kan banyak kita gerakan menanam, tapi kita juga tahu sekarang untuk menanam pun sulit karena mungkin keterbatasan lahan dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu gaya hidup yang ideal antara manusia di fase sekarang, di zaman sekarang untuk menjaga bumi yang seperti apa Bu contohnya? Ya mungkin bisa ini ya, artinya bisa merefleksi dirinya ya, kadang-kadang nggak sengaja ya istilahnya dia ya tadi dikatakan misalnya di rumah itu ya, di rumah misalnya nggak ada tanaman atau apa, kayaknya gersang gitu, panas. Nah itu ya, jadi artinya bisa mulai berpikir, artinya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Saya tambahin ya Pak ya. Ya. Jadi kalau menurut saya salah satunya sekarang ini banyak gerakan recycle. Jadi mulai dari membawa botol minum sendiri. Nah jadi kan dari membawa botol minum sendiri itu semakin lama sampah plastik berkurang. Itu harapannya seperti itu. Jadi salah satunya itu. Terus ada lagi juga misalnya ya tadi menanam pohon, terus recycle, terus menutup keran air apabila air sudah tidak digunakan, karena berdasarkan dari beberapa artikel yang saya baca, stok air bersih itu sudah menipis. Bahkan beberapa di benua-benua yang di tempat-tempat yang daerah yang dingin itu saljunya sudah mencair seperti itu. Jadi itu kan global warming gitu. Jadi ya itu salah satu bentuk dari ulah manusia juga gitu, karena manusia ini tidak menjaga bumi, akhirnya dampaknya ke manusianya itu lagi gitu. Jadi gaya hidup ideal ya dari hal-hal sederhana itu tadi gitu, bisa bawa botol minum ke sekolah saja itu udah salah satu bentuk menjaga bumi. Anggap saja satu anak membawa botol minum, berarti udah ada satu sampah plastik yang tidak terbuang di tempat itu. Gimana kalau satu sekolah semuanya membawa botol minum, berarti sudah berapa? Udah ada ratusan sampah plastik yang berkurang gitu Pak. Ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa gaya hidup ideal menurut Bu Arum dan Bu Jani ini ketika kita hidup berarti kita menghargai kehidupan yang lain ya. Ya artinya ketika kita hidup berdampingan nih, karena kita hidup dengan alam yang paling dekat, baik itu udara, air, dan yang ada di sekitar kita, kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi apa yang akan berdampak pada sesuatu yang memberi kita. Karena tadi
Bu Jani kita bisa makan buah-buahan, sayuran, siapa yang memberikan? Ya alam yang memberikan gitu. Artinya ketika kita bisa menjaga alam, kita harus jaga, dan alam juga bisa menjaga kita lewat makanan, kita bisa sehat. Nah artinya ketika gaya hidup ideal ya berarti kita harus menjaga alam, karena alam juga menjaga kita kan gitu ya, saling menjaga ya. Nah selanjutnya hidup sadar terhadap lingkungan sekarang juga lebih menurun dibandingkan yang lalu-lalu ya. Nih, kira-kira kenapa kesadaran terhadap lingkungan ini semakin menurun? Ya mungkin karena anak-anak sekarang itu banyak yang cuek ya kayaknya ya. Enggak, kurang, artinya kurang peduli gitu ya. Tapi ada sih, enggak semuanya. Enggak semuanya. Ya, misalnya contohnya, dia habis makan dari kantin ya, misal di sekolah itu, dari kantin dia makan, harusnya kan dibuangnya ke sampah, tempat sampah, dan di sekolah kan disediakan kan tempat sampah. Ya, tempat sampah organik, anorganik gitu. Nah itu nanti dia harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak kita sekarang kadang-kadang ada yang sebagian, tapi dalam kutip tidak semua loh ya. Hanya sebagian itu kadang masa bodoh. Artinya hanya begitu makan selesai udah taruh. Nah, ini yang kadang-kadang yang kita jumpai kadang sebagai pendidik, sebagai guru, kita dampinginya kadang-kadang anak-anak ayo gimana kan gitu ya. Nah, itu karakter seperti itu. Itu sih yang disampaikan Bu Jani. Mungkin sekarang kita jadi lebih lebih cuek karena kita merasa dimudahkan. Karena biasanya dulu waktu saya kecil saya bawa tempat makan atau tempat minum. Nah kalau sekarang berat kalau bawa tempat makan, tempat minum, karena kalau kita beli udah dapat boxnya, itu dapat styrofoam, jadi itu dimudahkan gitu. Padahal hal-hal walaupun kelihatannya sepele tapi dampaknya besar gitu. Iya, satu anak aja misalnya satu box udah satu bungkus loh. Nah jadi kalau kita 12 kelas mereka nggak membawa tempat makan gimana kan? Nah itulah. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kesadaran memang kita harus ya tidak boleh jemu-jemunya lah mengingatkan mereka, mengingatkan anak-anak kita. Ya kita sendiri juga harus memberikan contoh yang terbaik. Jadi artinya kita juga kalau bisa ya kita bawa botol minum sendiri, ya syukur-syukur kita bawa bekal makan sendiri, itu kan lebih ini ya, lebih enak ya. Jadi tempat makannya, nah gitu. Ya sekarang kalau di kehidupan perkotaan, kalau saya melihat juga banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan ya. Ya artinya kesadaran mereka tentang membuang sampah, mereka sadar sih Bu ya sebenarnya ya. Sebenarnya sadar karena mereka buang sampah gitu kan. Cuma tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Tapi ada yang pada tempatnya tapi tidak sesuai. Ya. Kadang di situ ada kotak sampah, karena itu bukan haknya untuk membuang di situ, dia buang di situ. Berarti kan sadar dibuang pada tempatnya, tapi tidak sesuai gitu kan. Ya. Dan saya juga miris Bu, kadang-kadang lihat di sungai itu orang membuang sampah di situ. Nah, padahal itu akibatnya dampaknya besar banget gitu. Besar, bisa banjir ya kan, tersumbat karena aliran sungai kan kalau banyak sampah. Nah akhirnya kalau sudah banjir gimana kita, bumi kita nangis gitu. Ya kadang-kadang orang hanya berpikiran praktis. Ketika saya buang ke sungai itu akan terbuang yang jauh gitu kan. Ya benar, terbawa arus. Dia buang di tempat itu dan sampah itu pergi gitu kan. Tapi kan orang lain yang terbebani ya. Nah, saya juga merasa begini Bu, apakah ini pertanyaan dulu deh. Pertanyaan, apakah kesadaran itu bisa diajarkan Bu? Maksudnya selain membuang sampah itu di tempat yang tidak tepat itu salah, atau selain membuang sampah pada tempatnya, ada nggak ajaran pengetahuan lain yang bisa meningkatkan kesadaran? Contohnya seperti ini, ketika kita makan kadang anak-anak itu asal taruh gitu kan, padahal kalau dia membusuk, makanan ini membusuk, otomatis kan bisa jadi pencemaran udara kan, bau dan lain sebagainya. Nah, ada nggak ajaran-ajajan? Kalau dulu kan di sekolah hanya membuang sampah pada tempatnya, ya kan, jangan buang ke sungai. Nah, kalau seperti itu ada nggak Bu selain itu? Sebenarnya ada ya? Kan itu ajaran dimulai dari keluarga sendiri. Jadi artinya apalagi peranan seorang ibu itu penting sekali, karena ibu itu yang mengingatkan anaknya. Kalau bapak istilahnya kadang hanya ketemu makan bersama ya, tapi kalau ibu kan setiap hari
Nah, itu bisa kita ajarkan itu dari rumah itu adalah dari contoh kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita membuang pada tempatnya, otomatis kan ditiru. Iya. Nah, ya kan, itu dari rumah, artinya dari keluarga itu sendiri. Kemudian nanti kalau di luar, ya artinya sudah di luar, di masyarakat atau di sekolah, itu kan nanti pasti ada aturan-aturan, peraturan membuang sampah kan seperti itu. Kalau di sekolah kita ada tunjukkan itu ya. Iya, Betul ya kan, kadang kebersihan, ya kepedulian, itu kan penting sekali. Jadi artinya contohin dulu lah istilahnya, kalau ini ya kita terapkan. Jadi artinya orang kan bilang bisa, ngomong saja bisa, tapi jalaninya kadang susah kan gitu kan. Nah, bagaimana untuk anak-anak kita itu nanti bisa, ini kan kita sendiri yang berikan contoh dulu. Artinya seperti itu ya. Jadi maka tak jemu-jemunya kita sebagai yang dewasa ya, yang tua lah istilahnya, ya kita memberikan contoh yang baik. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti mungkin kalau di sekolah kan ada aturan-aturan, di masyarakat kayaknya ada juga ya Pak, ada instruksi. Gotong-royong biasanya sekalian bersih-bersih ya, bersih desa. Ada tulisan-tulisan itu ya, biasanya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi menurut saya harus ada lembaga yang berwenang yang memberikan sanksi, sanksi tegas. Seperti kalau di Singapura itu kan ada. Iya, kalau di Singapura mau buang sampah kena denda berapa dolar Singapura. Nah, tapi di Indonesia juga sudah ada loh Bu. Iya. Seperti di Monas itu. Iya. Itu kan didenda. Baru tempat-tempat tertentu. Nah, mungkin tapi secara umum belum bisa diterapkan seperti itu gitu, supaya sangat terlihat nanti dampaknya gitu. Kalau misalnya baru buang sampah segini dendanya segini, buang sampah segini dendanya segini. Sebenarnya agak miris ya Bu ya, ketika kita berbuat sesuatu tentang kebaikan tapi harus ada sanksinya gitu. Miris ya. Ini sebenarnya artinya orang mau berubah tapi harus dipaksa dulu, didenda dulu. Tapi karena kesadaran dari diri kitanya juga masih kurang, jadi memang perlu dicampur gitu berarti. Perlu ada sanksi dulu. Mungkin kalau nanti sudah ada perubahan, kalau kesadaran dari masyarakat Indonesia itu sudah mulai membaik, ya bisa sanksi itu dihilangkan karena sudah jadi kebiasaan, jadi habit. Masih ada di dalam pikiran, kalau buang sampah sembarangan ini bakal didenda gitu. Walaupun dendanya akan dihilangkan, tapi karena udah jadi kebiasaan masyarakat Indonesia, lama-lama sudah jadi budaya Indonesia seperti itu. Nah, berarti seperti halnya pandemi ini ya Pak. Pandemi ini kan kita harus jaga jarak, cuci tangan, kita harus ini ya kan, karena sudah terbiasa, jadi udah setahun loh, malah lebih kali ya. Jadi ini juga seperti itu. Jadi karena berterus tidak jemu-jemunya, maka akan dijadikan kebiasaan. Nah itu dengerin tuh. Jadi kebiasaan adalah salah satu hal yang paling penting. Jadi biasakan dulu. Berarti walaupun itu dipaksa, akan dikasih hukuman dulu, tapi itu akan bermanfaat. Nah, tapi mirisnya lagi gitu kan ya. Pelajaran tentang bersih-bersih ya kan. Kemudian jangan buang sampah sembarangan, peduli lingkungan dan lain sebagainya. Itu diajarkan dari generasi ke generasi ya Bu ya. Iya, betul. Tapi kok tetap aja gitu banyak yang begitu ya. Tadi katakan Bu Arum tadi kan itu tergantung manusianya. Bagaimana? Ya kan, untuk kesadaran. Nah, makanya kalau orang mau berubah itu munculnya dari dirinya dulu. Kalau dari dirinya nggak akan mau berubah, ya sampai kapanpun ya seperti itu terus gitu loh. Iya. Tuh dengerin tuh yang rumahnya sering kebanjiran gara-gara buang sampah sembarangan, ya kan? Nah, kalau lihat di berita Bu, yang tempat pembuangan akhir itu sampai menggulung-gulung tuh miris ya. Nih kalau di Tangerang ada beberapa titik, itu justru contohnya kita buang sampah yang jumlahnya banyak bertonton, kemudian di sana hanya dibakar. Justru akan menjadi penyakit baru kan? Polusi udara lagi. Jadi semoga pemerintah Indonesia ini memperhatikan tentang sampah. Jadi kadang-kadang saya merasa kurang baik ketika masyarakat kita diajarkan untuk sadar diri menjaga bumi lewat bijak dalam membuang sampah, tetapi pemerintah tidak memfasilitasi dan memberikan pendidikan gitu ya. Nah, jadi yang diketahui masyarakat ya hanya saya kumpulin sampah, taruh, buang. Iya kan? Nah, padahal sampah itu kan harus
harus bisa dibagi-bagi kan, Iya. Pak? Ada anorganik, Iya. organik, ya. Jadi kaleng-kaleng sendiri, kemudian plastik sendiri, terus yang bisa didaur, ya itu apa? Seperti organiknya ya, Iya. jadi ini bisa lebih mudah ya, lebih Iya. cepat untuk penguraiannya. Nah, gitu. Digencarkan penerapan 3R, Nah. reduce, reuse, recycle. Nah, sip, Iya, mantap. Nah, Benar sekali itu ya. nah, cuman yang menjadi permasalahan kita sekarang itu pemanfaatannya belum tepat. Kadang-kadang kita sudah diminta untuk memilah, gitu kan, mana yang bisa didaur ulang atau tidak. Nah, tapi kita ya hanya sebatas itu, karena contohnya kita sampah makanan taruh di tempat makanan, tapi kita tidak tahu fungsinya setelah itu apa gitu. Memang ada yang tahu kalau bekas makanan itu bisa jadi pupuk dan lain sebagainya. Itu kan yang menjalankan hanya beberapa orang gitu kan. Artinya Masih kebermanfaatnya kurang gitu kan. Mungkin kalau orang sudah tahu nih ini manfaatnya untuk ini, mungkin bisa lebih berkurang. Ya, mudah-mudahan bumi kita terjaga dari kita mengendalikan sampah ya Bu ya. Nah, Itu hanya salah satu. salah ya, Pak. satu. Satu. Salahnya yang Itu lain banyak. Salah yang lain banyak Banyak, banget. ya. Nah, sekarang tentang, kalau tadi kan tentang lingkungan, salah satunya sadar tentang lingkungan, salah satunya sampah. Nah, kalau kita sebagai seorang siswa nih, apa sih yang kontribusi yang bisa kita berikan terhadap alam, Bu? Nah, kontribusi kita yang bisa berikan apa? Siapa dulu nih? Ya. Jangan rebutan ya. Bareng dulu deh, bareng deh. Ya. Kontribusinya sebenarnya sudah seperti yang kita bahas dari tadi juga sampah, ya. satu sampah. Sampah, Hmm. terus membawa botol minum sendiri, Membawa botol minum itu sendiri. udah pasti. Terus habis itu kalau di rumah yang menanam satu pohon aja gitu. Terus habis itu menghemat listrik, menghemat air. Ya. Itu kan bisa dilakukan, bahkan anak yang masih TK pun dia juga bisa lakukan gitu. Sudah mulai bisa diajarkan tentang Iya, itu. udah gitu, Ya. udah Dan bahkan di sekolah kita kan juga diterapkan Diterapkan, lingkungan peduli kan. Iya. Nah, jadi untuk menjaga misalnya ada yang menyiram, ada Iya. yang ya artinya menata, Iya. itu kan. Jadi jangan cuma ditanam aja, Harus jadi tanah tapi tidak disiram, kemudian tidak ditata, kemudian bahkan malah kalau udah berbunga petik-petik. Iya. Nah, itu nggak boleh, Dicabutin. ya kan? Itu saya kira gitu kayaknya sih ya. Ya. Nah, ini terakhir. Sekarang sudah mulai banyak, tadi sudah diangkat oleh Bu Arum tentang banyak bongkahan es, ya kan, banyak bongkahan es dari gunung-gunung es, ya kan, gunung-gunung es yang sudah mulai menjadi bongkahan, sudah terpisah, kemudian lautnya sudah mulai meluas gitu kan. Nah, harapannya kalau kita bisa menjaga bumi, berarti umur bumi kita itu semakin panjang ya Bu ya. Ya kita bisa bayangkan sih bencana-bencana yang bisa terjadi kalau kita tidak bisa bersahabat dengan alam gitu kan. Dari mulai bencana alam ya sampai dengan kebakaran, ya, kebakaran, banjir dan lain sebagainya. Mengerikan kalau kita tidak bisa menjaga alam, apalagi Indonesia. Indonesia ini kan termasuk salah satu negara yang memiliki gunung api terbesar di dunia, ya kan? Dan lempengannya sangat banyak gitu kan. banyak banget. Nah, kalau seandainya kita mengalami musibah gunung berapi dan lain sebagainya, mungkin alam yang sudah menentukan ya Bu ya. Nah, tapi kita bisa menjaganya. Ya walaupun kita menjaga itu tidak mempengaruhi dia meletus atau tidak ya. Ya setidaknya kita menjaga dari hal yang lainnya gitu kan. Tapi bencana juga karena perbuatan kita. Nah, ya, Pak. salah satunya ini karena itu gitu kan. kadang ya kan perbuatan kita itu yang kadang-kadang bisa ya istilahnya kembali ke kita kayak misalnya banjir Ya. itu tidak hanya dari air hujan saja, itu tadi sumbatan dari pembuangan sampah tadi. Makanya digalakkan Ya. untuk pembersihan drainase dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Sebagai penutup pesan Ibu kepada kita semua untuk menjaga alam supaya bumi tetap menjadi rumah kita. Ya, kita harus bisa menghargai, mencintai lingkungan kita, kebersihan kita, ya. Jangan
artinya jangan istilahnya hanya mementingkan dirinya, tapi pentingkanlah orang lain. Ya, contohnya tadi sudah dibeberkan dari awal dan nggak akhir tadi, buang sampah pada tempatnya dan ya kan membawa botol, artinya untuk orang banyak, jangan kepentingan kita sendiri. Jadi pesan saya, perhatikan semua itu, semoga bumi kita bisa bermanfaat bagi kita semua, ya, bagi semua yang ada di bumi ini. Oke, terima kasih Bu Jani. Nah, selanjutnya kata penutup dari Bu Arum supaya bumi ini tetap menjadi rumah kita. Tetap menjadi rumah kita. Iya. Yang pasti jangan malu berbuat sesuatu yang positif. Jangan malu kalau kalian bawa bekal dari rumah. Jangan malu kalau kalian bawa tumbler atau bawa botol minum dari rumah. Kalau bisa kalian jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Kalau misalnya kalian ajak-ajak gitu teman-teman yang lain supaya melakukan hal yang positif seperti kalian. Jangan justru malah kalian yang terbawa oleh teman-teman yang lain ke arah yang negatif kayak gitu. Harus semuanya dimulai dari diri sendiri. Terima kasih Bu Arum dan Ibu Jani sudah memberikan kita informasi yang banyak sekali dan sangat bermanfaat.